Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan at-tadhhib bi adillati matnil ghayati wa taqrib. Ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kitab at-tadhhib dalam matan ghayah wa taqrib atau matan Abi Syuja. Terakhir masih kita di bab nikah atau kitabun nikah. Kita terakhir sampai di bab eh, apa namanya? Mahar ya kemarin ya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab al-walimah. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Syuja mengatakan faslun wal walimatu 'alal ursi mustahabbah dan walimatul urs itu hukumnya mustahabbah, hukumnya sunnah. Ya, di sini dikatakan al-urs. Ya, dikasih harokat al-urs. Walimah al-urs. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan walimatul urs ini sih, ya, al-urs. Jadi kalau dikatakan al-irs itu bisa yutlaku ala zauja, bisa dimutlakan kepada istri. Ya. Tapi kalau al-urs itu artinya dimutlakan kepada akad ya, maksudnya walimah terhadap akad nikah. Atau al-ijtima' li ajlil aqdi. Ya, walimatul urs itu artinya berkumpul karena adanya akad nikah. Yang dimaksud dengan walimatul urs di sini adalah ta'amun yutakhad lil ursi. Ya, makanan yang dibuat dikarenakan adanya akad nikah tadi. Ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, tasduku ya, jadi kata apa namanya? Walimatul urs itu ya atau walimah itu kata walimah itu maksudnya tasduqu al walimatu ala kulli da'watin li hadisi sururin. Nah, ini di dalam kitab Fathul Qarib ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan walimah itu eh, tasduqu ala kulli da'watin li hadisi sururin atau li hadisi sururin. Jadi walimah itu adalah kata yang bisa dipakai ya, bisa diungkapkan untuk seluruh kegiatan disebabkan karena adanya sesuatu yang membahagiakan. Ya, dakwatin li hadisi surur. Jadi undangan terhadap sesuatu yang membahagiakan itu namanya al-walimah. Ya, makanya walimah itu banyak ya, nggak cuma walimatul urus saja. Ya, ada walimah jenis-jenis walimah misalnya ada walimah disebabkan karena kudumu gaib misalnya atau karena walimatus safar ya. Kudumu gaib itu sebutannya walimatus safar yaitu orang yang datang dari safar misalnya. Kemudian seperti orang yang selesai menyelesaikan bangunan, yang membangun rumah dan yang selainnya ya, khitan dan yang selainnya. Maka itu juga disebut apa? Al-walimah. Kemudian di sini Syekh Al-Buqa memberi catatan dalil ya yang di bawah kita geser ke bawah. Nomor satu ya. Rawal Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Anas ibni Malikin dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Aufin athara sufratin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat eh, pada Abdurrahman bin Auf itu ada bekas sufrah. Ya, sufrah itu artinya nanti Syekh Mustafa Dib Al-Buqa mengatakan ya sufrah itu artinya subrin ala saub atau eh, pewarna ya, pewarna pewarna sesuatu warna kekuningan gitu ya yang apa yang di apa namanya dikenakan warna itu terhadap pakaian. Faqala mahada. Kemudian Nabi bertanya, mahada apa ini? Qala tazawwajtu imra'atan ala wazni nuwatin min zahabin. Ya, saya telah menikahi perempuan ya dengan ini maksudnya maharnya ala wazni nuwatin min zahab. Ya, seperti timbangan nuah itu artinya biji kurma
min zahab, dari emas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala barakallahu barakallahu lak, tidak akan. Kemudian perintahkan Nabi aulim walau bisyah. Ya, walimah, apa namanya, walimahilah atau berikan acara walimah atau undanglah walimatul urs itu walau bisyatin, aulim walau bisa. Ya, walaupun dengan seekor kambing. Ya, di sini Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu adalah orang kaya. Ya, maka minimalnya adalah syah. Ya, bagi orang yang mampu. Kalau orang yang tidak mampu nanti disebutkan oleh para ulama ya semampunya. Ya, walaupun hanya ngundang untuk minum misalnya. Ya dia nggak mampu, mampunya cuma ngasih minum, ya udah itu juga termasuk apa? Walimah. Ya. Kemudian Syalbuqa mengatakan di sini asaru sufrah artinya ai subghin ala saubihi, artinya adalah warna pada warna kuning ya, maksudnya pada pakaiannya. Kemudian nuatin atau nuwatun ai nuwatu tamr. Ya, artinya adalah biji kurma. Aulim minal walimah. Aulim itu fi'il amr ya. Walimahilah. Dari kata walimah, wahia sun'u ta'amin wa da'watun nasi ilaihi, yaitu membuat makanan dan mengundang manusia untuk makan. Wa tutlaqu fil ghalibi ala ma kana lil ursi. Nah ini, dan kebanyakannya dimutlakan walimah itu, kalau kata walimah saja itu kebanyakannya dimutlakan kepada walimatul urs, yaitu walimah untuk ijtima' li akdin atau li ajlil akdi tadi ya, berkumpul dikarenakan ada akad nikah. Walaupun kata walimah itu bisa walimah apa namanya, lihadisi sururin ya, sururin seluruh kejadian yang membahagiakan itu bisa diadakan walimah, atau ketika dia mengundang untuk acara tertentu ya, misalnya makan-makan, maka itu disebutkan adalah walimah. Kemudian Imam Ibnu Qasim atau Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan ya di dalam Fathul Qari, beliau mengatakan wa aqalluha limuksiri syatun. Tadi dikatakan di dalam hadis kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisa. Ya. Kemudian dalam Fathul Qari disebutkan minimalnya ya, minimalnya lil muksiri syatun, bagi orang yang mampu. Muksir itu maksudnya mampu ya. Itu adalah minimalnya seekor kambing. Kemudian apa? Walil muqilli ma tayassar. Dan bagi orang yang tidak mampu, maka apa yang dia mampu. Dan tadi dikatakan dari awal mustahabbah. Jadi sunnah, tidak wajib walimah itu. Ya. Kalau mampu, ya minimalnya kambing. Kalau tidak mampu, semampunya. Kalau tidak mampu semampunya, berarti ya tidak wajib, tidak ada apa-apa ya, karena itu hukumnya sunnah. Kemudian wa anwa'uha katsiratun madkuratun fil mutawwalat. Jadi ini dalam Fathul Qarib sebenarnya ya. Jadi jenisnya juga banyak disebutkan dalam mutawwalat. Yang tadi saya sebutkan sebagian jenis-jenisnya tadi. Kemudian di sini wal ijabatu ilaiha, kita kembali ke matan ya. Wal ijabatu ilaiha wajibun atau wajibatun illa min udhrin. Ya. Dan mendatanginya atau mengijabahinya, mengijabahi apa? Maksudnya walimatul urs. Ya. Wajibun artinya fardu ainin fil asah. Ya, bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Fardu kifayah berarti kalau seandainya fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang datang maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi yang asahnya asah berarti muqabilus sahih. Berarti di dalam madhab memang ada pertentangan ya, dan kuat. Tapi yang paling tepat di dalam madhab maka fardu ain, bersyarat. Ya, fardu ain tapi bersyarat. Banyak sekali syaratnya disebutkan oleh para ulama, tapi nanti akan saya sebutkan sebagiannya. Ya, fardu ain. Fardu ain itu artinya adalah kewajiban secara personal, spesifik, perorangan. Ya, bukan fardu kifayah, jadi fardu ain. Kalau diundang berarti wajib harus datang. Ya, wala yajibu aklu minha fil aswa, ini di dalam Fathul Qarib saya bacakan ya. Dan tidak wajib makan. Jadi kalau dikatakan datangnya itu hukumnya wajib. Wal ijabatu ilaiha wajibatun. Tadi sebutkan ya. Dan mendatanginya itu hukumnya wajib. Tapi tidak wajib makan. Ya. Dalil wajibnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Jika kalian diundang untuk mendatangi walimah, maka datangilah. Wa fi riwayatin inda Muslim, dan riwayat Imam Muslim mengatakan, "Waman lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, maka dia telah memaksiati Allah dan Rasulnya. Ini ancaman dan apa namanya, perintah tadi di hadis yang pertama yang Nabi mengatakan faliyatiha, berarti al-amru lil wujub. Di sini perintahnya adalah untuk wajib karena tidak ada pemaling dari hukum wajib menjadi sunnah, tapi justru malah apa? Ada penguat dari hadis riwayat Imam Muslim, man lam yujib ada wa tafaqat asallah wa rasulah. Ini adalah ancamannya menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya wajib, fard, gitu ya. Dan fardunya adalah dalam mazhab Syafi'i, mu'tamad mazhab yang paling asah itu adalah fardu ain. Ya, wa ijabatu ila wal ijabatu 'alaiha wajibatun. Jadi sudah kita baca. Kemudian illa min udrin, kecuali dari udur. Nah, sekarang udurnya apa? Maksudnya udur ini adalah eh, syarat-syarat hukum itu tetap wajib. Kalau seandainya ada udur, ada hal-hal yang disebutkan ini berarti tidak memenuhi syarat wajib alias tidak wajib hadir. Ya, saya bacakan dari kitab Fathul Qarib ya. Wala yajibu aku min hafil asahi ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim falaisat fardu ain. Nah, tadi disebutkan fardu wajibah itu khusus untuk walimatul urs saja, bukan walimatu yang lainnya seperti walimatu kudum al-ghaib misalnya, atau walimatu safar istilah kita ya, atau seperti walimah untuk selesai atau menyelesaikan bangunan misalnya, syukuran misalnya, kemudian atau walimatul khitan misalnya. Yang seperti itu maka tidak wajib hadir. Yang wajib adalah walimatul urs. Ya, berkata Ibnu Qasim dalam kitab Fathul Qarib mengatakan wal walimatul ursi min bab apa wal wa ammal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaim falaisat fardu ain bal hiya sunnah. Tapi hukumnya hanya sunnah. Ya, tapi hukumnya hanya sunnah. Wa inna matajibul ijabata li walimatil ursi au tusannu li ghairiha bisyartin. Nah, sekarang syarat-syaratnya. Sebenarnya ada banyak, sangat banyak sekali ya di kitab Al-Iqna disebutkan banyak sekali, tapi mungkin di dalam Fathul Qarib hanya sebagian saja. Saya bacakan sebagiannya. Bisarti an la yakhuss da'i al-aghniya bid dakwah. Ini salah satu yang disebutkan ya. Jadi yang pertama di dalam Fathul Qarib disebutkan ya. Syaratnya adalah tidak dikhususkan undangan itu hanya khusus orang-orang kaya. Ya. Jadi memang dia khususkan undangan itu memang khusus orang-orang kaya. Karena kita termasuk kaya, misalnya kita diundang. Nah, eh, apa namanya? Kenapa jadi tidak wajib? Karena kata Nabi SAW, syarut ta'ami ta'amul walimah. Ya, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Ya, kemudian apa? Yuda'a fihimul agniya. Ya, orang-orang kaya diundang. Kemudian wa yutraku fihal fuqara, dan orang-orang fakir ditinggalkan. Ya, maka diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya ada seperti itu maka jadi tidak wajib kita datang. Ya. Jadi tidak apa? Tidak wajib, tidak memenuhi syarat wajib tadi ya. Ya. Tapi kondisinya kalau seandainya, misalnya kondisinya kalau seandainya orang kaya itu adalah orang komplek misalnya atau teman kerja atau memang dia nggak punya teman fakir lagi gitu. Maksudnya eh, bukan karena kayanya, tapi karena memang kondisinya memang seperti itu. Atau di negara itu nggak ada yang miskin misalnya. Ya, walaupun seperti itu tetap diusahakan, ngundang itu tetap ngundang orang yang fakir atau miskin. Jadi kalau ada walimah tetap diundang orang-orang fakir dan orang miskin. Karena memang secara tabiatnya ketika orang itu yang datang orang-orang penting, orang-orang kaya gitu kita senang, kita merasa bangga gitu ya. Tapi kalau yang datang orang-orang apa? Orang-orang fukoro gitu, bisa jadi orang-orangnya orang-orang apa? Orang-orang yang merasa apa namanya? Merasa dirinya terhormat, maka dia nggak mau hadir, atau yang punya walimah juga merasa apa? Jadi tidak
tidak bangga gitu ya. Mungkin bisa jadi nggak senang gitu. Nah itu memang apa? Tabiat. Tapi tidak boleh, dia harus apa? Harus diundang kalau seandainya ada orang fakir ada di situ atau orang fakir yang apa namanya yang ada di sekitar situ maka diundang. Ya dikecualikan tadi ya posisinya memang tidak ada yang fakir gimana lagi seperti itu. Kemudian yang berikutnya di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan ya. Yang kedua, wa an yad'uhum fil yaumil awal. Fa'in fa'in aula masalah sati ayamin lam tajibil ijabatu fil yaumis tsani bal tustahab wa tukrahu fis salis atau fi yaumis salis. Nah ini juga kalau seandainya undangan itu 3 hari kita diundang walimah 3 hari, maka wajibnya hanya di hari pertama saja dan tidak wajib pada hari kedua. Maksudnya kita diundang 3 hari, maka ketika hari kedua kita nggak wajib datang. Bal tukrahu ya bahkan yang hari ketiga itu makruh kita hadir lagi. Ya. Kemudian di antara syaratnya yang ketiga berarti ya, saya tambahkan di luar kitab. Di sini nggak ada di sini ya. Di sini eh, ada Syalbuqa menyebutkan di sini kita lihat ya. Nomor 2 kita baca dulu sebelum nanti anak tambah. Ilamin udrin kecuali dari udur. Kalau udur berarti tidak wajib. Apa saja kita lihat. Ka'an yujad mungkarun la yastitu tagyiruh. Ini istilahnya adalah tidak memenuhi syarat wajib gitu ya. Atau udur untuk tidak datang. Atau hukumnya jadi tidak wajib. Apa contohnya? Ka'an yujad mungkarun la yastati'u tagyiruhu. Seperti adanya kemungkaran yang tidak bisa kita ubah gitu ya. Jadi kalau ada kemungkaran untuk mendatang di walimah tersebut dan kita datang kita nggak merubah mungkar maka jadi nggak wajib ya. Nah hukum mendatangi gimana? Apakah boleh atau tidak? Nah ini tergantung gitu ya. Tergantung eh, apa namanya kita apakah bisa menghindari kemungkaran itu atau tidak. Kalau nggak bisa menghindari kemungkaran itu ya bisa jadi nggak boleh. Jadi hukumnya jadi nggak boleh datang. Tapi kalau seandainya kita bisa menghindari, tapi kita nggak bisa taghiruhu, nah itu hanya sebatas boleh saja. Ya, silahkan datang atau enggak silahkan gitu ya. Wa min dalika kita lihat di sini Syalbuqa mengatakan wa min dalika di antara kemungkaran itu adalah ma yahdusul ana min hafalatil uqudi waz zafaf. Di antara yang terjadi sekarang kata beliau di dalam upacara pesta pernikahan dan zafaf sama aja ya, akad dan zafaf, akad pernikahan maksudnya minal teqatis suwar. Iltiqat suwar itu artinya ngambil gambar ini ya. Kalau diterjemahkan ya ini ngambil gambar ini memang di dalam eh, apa namanya dalam pendapat ulama secara umum nggak cuma mazhab Syafi'i ada 2 pendapat besar di dalam fotografi juga ya tapi muasirin banyak yang membolehkan tapi di sini beliau mengatakan iltiqatis suwar ya, iltiqat suwar itu ngambil gambar ya wador bil ma'azif dan memukul alat musik ya termasuk kemungkaran adanya memukul alat musik kata Syalbuqa termasuk kemungkaran dan ini apa namanya dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Wa ghairu dzalika dan selain itu dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, seandainya ada kemungkaran itu dan kita tidak bisa merubahnya maka tidak menjadi kewajiban atau itu disebut udzur untuk tidak hadir. Ya, di antara lagi yang menjadi udzur atau menjadi syarat fardu ain tadi tidak terpenuhi alias menjadi tidak wajib. Yang berikutnya adalah al an yakhussuka bidakwah atau istilahnya apa namanya undangan itu spesifiknya kepada personal Fulan bin Fulan namanya nggak cuma sebatas begini silakan hadir yang mau hadir misalnya atau silakan yang ada di masjid ini silakan hadir atau yang ada di apa grup ini silakan hadir misalnya ya itu seperti itu menjadi nggak wajib tidak mentaksis seperti itu siapa yang spesifik tidak ada ya tapi kalau disebutkan namanya ya berarti Anda gitu ya. Berarti itu taksis bidakwah itu menjadi syarat menjadi wajib ya. Kemudian berikutnya la yakun aksaru malihi haramun ya. Tidaklah di kebanyakan uangnya itu adalah uang haram ya. Jadi kalau kita berprasangka kuat kalau seandainya uangnya itu adalah uang haram kebanyakannya, maka jadi gugur kewajiban itu. Ya, bahkan bahkan para ulama Syafi'iyah menyebutkan kalau seandainya kita tahu
ta'yin muayyan gitu ya. Memang harta yang dipakai walimah itu dari haram, haram kita apa? Kita datang gitu ya. Atau haram kita mendatangi atau makan dari walimah itu. Ya kita tahu jelas gitu itu uang haram. Tapi kalau apa namanya tadi ya, kebanyakan uangnya itu uang haram, kita nggak tahu mana yang haram atau memang enggak, maka itu jadi gugur kewajibannya. Ya. Kemudian kalau seandainya uangnya adalah uang syubhat, yang di dalam kitab Iqna sebutkan ya, kalau uangnya uang syubhat maka makruh gitu ya. Baik. Dan seterusnya banyak sekali ya di apa di dalam kitab Mutawalat nanti disebutkan apa syarat-syaratnya. Sebentar, saya cari dulu tadi apa takbirnya. Nah ini, ya. Wa minha ala yad'a min aksar man aksaru mali haram dalam kitab Iqna sebutkan. Yang mengundang itu bukan orang yang kebanyakan hartanya harta haram. Faman kana kadzalika kurihat ijabatuhu, kalau seandainya kebanyakannya uangnya adalah haram, maka makruh untuk mendatanginya. Fa'in alima anna aina ta'ami haramun hurrimat ijabatuhu. Kalau seandainya kita tahu makanan yang disuguhkan misalnya itu dibeli dari uang yang haram, kita tahu yakin itu, maka hurimat ijabatuhu, haram untuk mendatanginya. Wa illa fala. Kalau tidak yakin ya sebatas apa namanya? Sebatas prasangka saja, maka tidak haram. Watubahul ijabah, maka datangnya itu boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi tadi kalau kita tahu kebanyakan uangnya itu haram, makruh. Wala tajibu idza kana fi malihi syubhah. Nah ini. Dan tidak wajib datang juga kalau di dalam hartanya itu syubhat. Walihada qala Zamakhsyari, afwan. Walihada qala Az-Zarkashi, afwan. La tajibul ijabatu fi zamanina hadza. Bahkan Zarkashi mengatakan eh, la tajibu al ijabatu fi zamanina hadza. Bahkan beliau memutlakannya karena kebanyakan uang apa namanya harta orang ketika masa beliau itu adalah syubhat, maka tidak tidak wajib jadinya datang ya. Walakin labudda an yagliba ala dhani anna fi mali da'i syubha, tapi harus apa namanya mempunyai dzon kuat bahwa di dalam hartanya itu ada syubhat. Tapi kalau dia cuma prasangka saja, maksudnya belum golib don itu kalau di persentase lebih dari 50% gitu ya, kayak apa namanya persangkanya, maka tidak ada seperti itu, maka boleh saja. Wa minha alla yakuna da'i imra'atun ajnabiyah. Baik, yang lain selain itu, selain yang saya baca tadi adalah eh, ya yang mengundang nih adai an yakuna dai muslim ya, yang mengundang adalah seorang muslim. Kalau yang mengundang non muslim maka tidak wajib. Kemudian berikutnya adalah Allah yujad man yata'adza bihudurihi. Ya, tidak ada orang yang apa namanya? Yang merasa terganggu dengan kedatangannya. Ya, Allah yakuna hunaka man yata'adza bihudurihi aw la yaliku bihi mujalasatuhu kal aradil misalnya. Atau di dalam walimah itu ada orang-orang fasik, ya, orang-orang rendahan, orang-orang fasik yang tidak pantas untuk kita duduk-duduk di situ. Gitu. Kalau kita duduk-duduk di situ kemudian difoto, dikira kita mujalah satu ahli al-ma'asi misalnya. Dikira kita duduk-duduk dengan ahli maksiat misalnya, maka jadi nggak wajib yang seperti itu. Kemudian, kemudian berikutnya adalah la yada'u kata tom'an atau khaufan minka. Tom'an atau khaufan misalnya. Si pengundang itu antum tahu mengundang antum itu bukan karena tamak biar antum nyumbang misalnya, atau biar apa namanya antum seorang yang memiliki dudukan biar dia apa namanya biar dia bisa sombong ya, atau tamak terhadap sumbangan antum, atau takut kalau nggak diundang nanti nggak apa namanya takut lah, takut sama antum karena kedudukan dan yang lainnya. Nah yang seperti itu kalau antum tahu dia undangnya karena itu bukan karena murni undangan walimah, maka jadi nggak wajib gitu ya.
Kemudian wa minha an la yakuna da'i dhaliman au fasiqan au syariran au mutakallifan taliban lil muhabbahati wal fajri. Wal fajri. Jadi apa namanya? Yang undang itu bukan orang zalim, ya, orang fasik, ya, dan yang semisalnya. Kemudian ada lagi tadi Anda baca sebentar. Ya, Allah yata'adzar al-mad'u ila da'i wa yardha bi takhallufihi. Jadi eh, orang yang diundang itu tidak apa namanya? Dia memiliki udur. Nah, ketika udur itu eh, kira-kira udur itu diterima, boleh kita nggak hadir. Tapi kalau dia nggak terima udur kita, maka nggak boleh kita nggak hadir gitu ya. Layak tadiru al-mad'u ila da'i wa yardha bi takhallufi. Kalau dia radhiya bi takhallufina, maksudnya mereka memahami kondisi dan ya sudah nggak apa-apa nggak hadir. Nah, seperti itu jadi nggak wajib hukumnya. Ya, kemudian an yadahu fi waqtil walimah dan mengundangnya itu adalah pada waktu walimah. Tadi waktu walimah tadi belum belum mana ini kan sebutkan ya. Jadi asal dari waktu sebenarnya waktu walimah itu adalah eh, mulainya itu adalah bada abil akdi. Mulainya itu adalah pas akadnya. Jadi misalnya gini, antum diundang untuk walimah tapi walimahnya itu menyaksikan akad itu sebenarnya nggak wajib hadir. Itu bukan walimatul urs. Kenapa? Karena walimatul urs itu bada al waktu bada abil akad. Jadi setelah akad, nah baru apa? Baru mulai waktunya. Dan yang paling afdol itu adalah ba'da dukhul. Ba'da dukhul berarti setelah apa namanya istilahnya setelah malam pengantin ya gitu. Jadi misalnya setelah akadnya hari pertama akad. Nah, kemudian itu sudah pas undangan untuk menyaksikan akad itu bukan undangan walimah. Tapi kalau seandainya makan-makannya setelah akad, nah itu baru apa? Baru walimah. Terus kemudian kalau seandainya kita bisa milih, maka kapan yang paling afdol? Yang paling afdol adalah setelah duhul. Yang itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kapan? Sampai akhir dari waktu zafaf. Waktu zafafnya untuk perempuan yang belum menikah alias perawan itu 7 hari. Kemudian untuk yang sudah menikah maka 3 hari. Ya, kalau seandainya setelah itu maka itu menjadi kodok. Baik. Kemudian Anda tadi ada mau bacakan satu poin yang apa namanya? Ada satu poin yang mau saya sampaikan tapi saya belum catat tadi lupa. Dan mungkin sampai sini dulu ya. Ini sebagian syarat masih ada kalau antum baca di Mutawalat itu masih sangat banyak sekali syarat-syaratnya. Secara umum yang saya sebutkan itu adalah syarat-syarat yang umum terjadi atau kebanyakannya yang terjadi di sekitar kita. Adapun sisanya mungkin hal-hal yang spesifik yang mungkin di dalam apa namanya di dalam kondisi kita di akhir-akhir ini mungkin tidak ada bentuknya tidak ada. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena ini akhir dari kitab Walimah ya. Akhir dari kitab Walimah kemudian sebentar. Ya, betul terakhir dari kitab Walimah kemudian nanti babul Qasam itu nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup ada yang tanya kan, Tafadhol. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Ini yang tadi Antum sampaikan yang tidak dikhususkan untuk orang kaya itu syarat yang syarat wajib datang apa syarat yang tidak wajib datang, Ustaz? kalau undangan itu khusus untuk orang kaya dan antum kaya misalnya gitu ya, maka nggak wajib datang. Maksudnya khusus orang kaya nih orang fakir nggak ada yang diundang sama sekali. Karena itu apa namanya masuk dalam ancaman Nabi Muhammad SAW. Padahal ada orang fakirnya gitu. Jadi jadi ada orang fakir tapi nggak diundang. Yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Itu tidak wajib dihadiri gitu.
Gitu ya. Paham, Ustaz. Dikecualikan seandainya memang nggak ada orang fakir atau orang kaya-kayanya itu ya orang-orang komplek yang memang dia undang, yang diundang khusus orang komplek aja, yang lain nggak diundang ya otomatis kaya semua misalnya gitu. Ya, walaupun seperti itu juga pun misalnya apa namanya, seandainya ada orang yang bisa antum nih fukara yang bisa antum undang-undang itu lebih bagus daripada apa antum hanya mengundang orang fakir saja walaupun memang kondisinya orang fukaranya itu tidak ada. Cari yang ada di sekitar kita atau mungkin antum datangkan dari tempat tempat-tempat yang antum kenal itu lebih bagus daripada antum adakan hanya khusus untuk orang-orang kaya saja. Mungkin cukup ya, insya Allah. Aksul. Cukup Ustaz, insya Allah, Ustaz. Saya kita mungkin tutup dengan doa pertama majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.